bisa meredam penyebaran maupun dampak dari COVID-19 ini, Pak Alvin, akan membuat panik tidak? Kalau misalkan begini, saya membayangkan pemerintah itu sangat ingin bisa all out dalam menghentikan COVID-19 ini, penyebaran COVID-19 ini. Tapi ada langkah-langkah yang kalau diambil justru akan terlihat berlebihan dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Seperti tadi, mengunci sebuah area, di lockdown. Bahkan sampai kalau di Itali kan tadi Pak Sigit menyebutkan 14 provinsi begitu di lockdown. Dan sekarang negara. Apakah hal seperti itu bisa justru menimbulkan panik atau kalau sudah perlu dilakukan, maka dilakukan saja? Gini, ada beberapa aspek ya. Satu, memang bisa menimbulkan panik. Tapi di sisi lain, kadang-kadang shock terapi itu penting. Efek kejut ya, bahwa kita ini menghadapi sesuatu yang luar biasa. Kita harus melakukan upaya luar biasa untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, saat ini permasalahannya adalah masyarakat ini juga mempertanyakan kredibilitas pemerintah. Karena pemerintah ini terlambat. Jadi ya, anggap edukasi dan sebagainya terlambat. Padahal di zaman pertukaran informasi komunikasi yang sangat terbuka seperti ini, yang pertama masuk ke benak manusia itu dia yang akan dominan. Nah, ketika pemerintah terlambat, yang masuk ini sudah bukan yang faktual, kadang hoax, dan untuk menghapus hoax dan persepsi yang keliru ini butuh langkah-langkah yang jauh lebih besar daripada kalau pertama kali masuk. Perlukah ini Pak Alvin? Kita lihat seperti misalkan Jepang, mereka mengeluarkan undang-undang darurat begitu. Perlukah kita melakukan hal seperti itu untuk ya mumpung ini masih bisa sangat terkendali gitu jumlah penderitanya, tapi kita keluarkan. Menurut Anda proses itu memungkinkan dan dibutuhkan tidak? Saya sangat berharap pemerintah berani mengambil langkah-langkah yang tegas, menunjukkan keseriusan pemerintah, dan juga mumpung di sini ada KSP, saya berharap Presiden ini menertibkan menteri-menterinya, jangan jalan sendiri-sendiri. Sampai hari ini masih ada pesan dari pariwisata. Ayo wisata, jangan takut corona. Ini kan menyesatkan. Karena salah satu penularan corona bisa cepat karena yaitu perjalanan yang tidak terkendali. Apakah berarti harus dihentikan begitu? Tidak harus dihentikan, tapi ketika kita melakukan perjalanan, bagaimana kita melindungi diri kita sendiri, bagaimana kita juga melindungi orang lain jangan sampai tertular. Tadi disampaikan ya kereta api. Sekarang ini yang pakai thermal scan itu baru di bandara, stasiun nggak ada. Stasiun nggak ada ya. Terminal bis nggak ada. Ini yang kita naik KRL dan sebagainya. Ini kan setiap pagi padat ribuan orang. Ada nggak pencegahan di sana? Nah, selain komunikasi, pemerintah ini juga perlu melakukan hal-hal yang memberikan ketenangan bahwa kita menghadapi sesuatu yang luar biasa, tapi pemerintah juga melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk tadi memasang thermal scan, kemudian juga memobilisasi puskesmas. Jangan lupa, puskesmas ini garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Mereka juga secara aktif memberikan penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat. Harus siap begitu ya. Jadi tidak hanya komunikasi, tapi juga aksi-aksi nyata seperti ini. Nah dari kementerian tentu saja ya seperti tadi ada target-target juga yang ingin mereka pertahankan. Mungkin sekarang lebih hati-hati, tapi seperti contoh diberikan Pak Alvin tadi, bahwa jangan sampai tutup begitu atau berhenti sama sekali, contohnya pariwisata begitu. Nah, arahan dari istana sendiri terkait dengan tiap-tiap kementerian dalam membuat kebijakan berkenaan dengan kondisi COVID-19 ini bagaimana? Ketika COVID-19 ini muncul dan diduga muncul waktu itu ya, posisi pemerintah itu tidak memulainya dari gigi satu. Bukan persening 1, persening 2, tapi langsung persening 3. Misalnya ketika Wuhan, kita membawa pulang mahasiswa kita dari Wuhan, itu kan BNPB langsung terlibat. Jadi bukan satu institusi yang memang memiliki kapasitas untuk koordinasi lintas sektoral begitu. Nah, artinya dia sudah kita posisikan pada situasi yang sangat penting begitu. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana apa yang sudah dilakukan itu dipercepat lagi, diperkuat lagi, sehingga kemungkinan yang nanti mungkin muncul itu bisa diantisipasi dengan baik. Penerbitan protokol, lalu sosialisasi juga digalakkan. Kita juga sudah meminta kepada
kepala daerah di seluruh Indonesia supaya ikut berpartisipasi dalam proses ini. Kita mengajak NU, mengajak Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lain ya untuk terlibat di dalam proses sosialisasi ini. Artinya adalah ini adalah sudah diupayakan sedemikian rupa. Kalaupun ada kekurangan, tentu itu menjadi bagian koreksi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada komitmen untuk segera mengatasi kalau seperti tadi Pak Alfi bilang kekurangan seperti di fasilitas kesehatan harus hazardous material suitnya itu dari jas hujan begitu. Ini kan hal ini tidak ingin kita lihat lagi begitu. Itu akan Betul, cepat diatasi ya. kah? Itu bagian dari identifikasi di kami di pemerintah sehingga kemudian jangan sampai apa yang sudah terjadi itu nanti terulang. Tentu kita juga terkejut ketika ada informasi yang mengatakan ini tidak memenuhi standar alat perlindungan diri begitu. Nah itu yang harus kita perbaiki ke depannya. Oke, kalau Pak Tri, beberapa kisah kita lihat di Harian Kompas hari ini kan catatan utamanya yang sebenarnya positif untuk kita baca begitu. Pada saat kita mendengar COVID positif selalu sebenarnya berita negatif, tapi begitu kita baca yang positif hari ini adalah bahwa wabah ini sudah mulai teratasi di Tiongkok sendiri begitu, sudah ada 63.000 orang lebih yang berhasil sembuh. Ada mungkin beberapa success story dari beberapa negara lain juga yang sempat menyebar dengan luas wabah ini tapi akhirnya bisa mengunci penyebarannya. Tapi juga ada kisah seperti Italia tadi yang sempat mengunci provinsi sampai akhirnya seluruh negara di lockdown karena penanganannya ternyata tidak secepat yang seharusnya begitu. Apa yang bisa Indonesia pelajari agar jangan sampai menunggu angkanya kena seperti di negara-negara tersebut barulah kita lockdown ataupun panik karena efeknya lebih gawat lagi nanti. Ya, jadi pada waktu sudah terjadi wabah yang harus kita lakukan adalah investigasi wabah atau dengan melakukan kontak tracing begitu. Kontak tracing adalah upaya untuk memberhentikan penularan di antara kasus begitu. Kalau ada mendeteksi kasus kemudian kita identifikasi siapa yang kontak, kemudian apakah dia tertular atau tidak. Begitu tertular dia akan diisolasi. Itulah pertama dari investigasi wabah. Yang kedua adalah upaya-upaya mereduksi hazardnya, artinya droplet yang akan mencemari lingkungannya begitu. Lingkungannya yang tercemari harus didesinfektan begitu kira-kira. Jadi kalau rumah kasus ya rumah kasusnya didesinfektan. Kalau kasus sempat ke lokasi tempat-tempat umum yang ini yang susah begitu. Makanya desinfektannya harus di tempat-tempat umum juga begitu. Nah, negara kita sudah melakukan itu. Jadi sudah melakukan kontak tracing, rasanya harusnya sih sudah aman begitu. Cuman pada waktu kontak tracing bahayanya adalah kalau miss karena mungkin lupa gitu atau mungkin tidak diinformasikan oleh kasus, maka kontaknya ada miss, yaitu yang akan merupakan penyebar. Terus yang selanjutnya adalah melakukan isolasi kasus dan manajemen kasus. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah sosialisasi ke masyarakat. Nah, masalahnya adalah bahwa negara kita kan merahasiakan siapa si penderitanya begitu dan di mana dia. Itu ada baik dan buruknya, ada kelebihan dan kekurangannya dengan merahasiakan siapa kasus ini. Yang pertama kebaikannya ya orang nggak takut begitu. Dia tidak tertekan lah. Yang keburukannya adalah orang nggak tahu dia harus bagaimana di lokasi itu. Saya bahkan nggak tahu apakah kemarin saya bertemu dengan orang tersebut. Betul, itu keburukannya. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan begitu agar paling tidak lokasinya tahu di mana dia begitu. Paling tidak pada lokasi kelurahan aja atau kecamatan begitu dan tidak perlu pada alamat lengkap begitu. Pak saya potong di situ. Terakhir mungkin saya ingin mengetahui bagaimana menekan dampak sosial. Kita lihat apa yang terjadi juga di beberapa negara, beberapa kota, bagaimana seseorang yang batuk begitu bisa menimbulkan keributan di angkutan umum begitu. Kita lihat bagaimana bahkan kita mendengar ada beberapa kasus yang lebih kepada diskriminatif begitu pada saat melihat penduduk dari daerah tertentu. Bagaimana agar ini juga dengan pengetahuan yang benar ini jangan sampai terjadi. Jangan gara-gara ada orang yang sama sekali tidak corona tapi bersin karena mungkin alergi polen atau bunga begitu akhirnya menimbulkan gejolak sosial begitu. Itu adakah yang harus kita lakukan mungkin Pak Alvin?
Ya, ini kan membutuhkan edukasi publik. Ya, publik harus memahami yang seperti apa yang corona, yang tidak, dan juga perilaku kita sendiri. Ini yang harus ditata, masing-masing juga bertanggung jawab untuk tidak ikut memperkeruh suasana. Ya. Nah, disinilah yang saya harapkan pemerintah ini lebih agresif lagi melakukan komunikasi yang sifatnya edukatif. Sumbernya yang kredibel, berwibawa. Ya, saya mengapresiasi langkah Presiden menunjuk juru bicara. Ini sudah mengurangi ekses-ekses, ya, dan terus ditingkatkan. Tapi tidak cukup satu juru bicara. Ingat kalau tadi kita ini yang terdeteksi kan Jakarta, karena daerah negara kita ini sangat luas. Yang di pedesaan bagaimana, dan juga melakukan upaya-upaya. Memang standar WHO itu bandara itu hanya kedatangan, tapi ingat standar WHO itu adalah standar minimal. Ya, dan negara kita ini mempunyai karakteristik yang berbeda dari negara-negara lain. Kita perlu melakukan tindakan yang lebih dari itu. Misalnya tidak hanya kedatangan, keberangkatan, tidak hanya bandara, lintas batas, stasiun kereta api, stasiun KRL, dan sebagainya. Lakukan sesuatu yang jangan segala, ini sudah sesuai standar WHO. Standar WHO itu baru standar minimal. Kita harus lebih dari itu sehingga memberikan rasa aman kepada publik, sehingga publik juga tidak panik melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Jangan puas hanya memenuhi minimalnya saja. Betul. Begitu ya, karena ini belum tentu bisa menjadi langkah terbaik, bisa jadi kita lebih baik lagi. Betul. Kenapa tidak gitu ya. Jadi Pak Sigit mungkin soal SARA tadi saya nambah. Memang dampak sosial ini harus menjadi perhatian kita bersama. Karena bisa berkembang ke arah SARA begitu ya. Ya, betul. Padahal COVID-19 itu kan lintas usia, lintas suku, lintas agama gitu. Dia hanya melihat kita sebagai manusia. Dia hanya melihat sebagai manusia yang siapapun bisa terjangkit. Nah, oleh karena itu tadi benar yang disampaikan Bang Alvin bahwa edukasi itu harus menjadi concern kita bersama. Pemerintah tentu akan melibatkan banyak aktor ya. Agamawan pun kita libatkan. Tadi ormas besar juga sudah mulai aktif mensosialisasikan tentang itu di tempat-tempat ibadah. Jadi ini memang agenda kita bersama, jangan dilihat sebagai agenda pemerintah begitu. Jadi memang masyarakat juga harus terlibat karena tidak mungkin dari pusat menyentuh sampai ke masyarakat sampai ke desa tadi Pak. Termasuk di pendidikan kan juga dilakukan sosialisasi tentang ini. Sehingga kemudian siswa kita juga bisa berkomunikasi dengan orang tuanya bahwa sudah dilakukan sosialisasi tentang anak saja sudah menerima juga gitu. Saya tanya, saya cek gitu, apakah ada sosialisasi tentang virus yang sedang melanda Indonesia begitu? Karena corona kan dia belum paham. Sudah ada dari siapa? Dari dokter di mana di sekolah gitu. Jadi sudah ikut terlibat sosialisasi sampai ke yang anak-anak gitu ya. Pak Atri, mungkin sebagai penutup kita hari ini agar kita tidak panik begitu Pak Atri, karena ini kan angkanya masih terus bertambah begitu. Apakah wajar saja kalau angka 27 ini bukan angka terakhir tapi bisa saja bertambah, karena ini sebenarnya bukan soal angka, boleh saja angkanya bertambah, tapi yang penting adalah tertangani dan termitigasi penyebarannya. Sebenarnya kan itu, oke lah bahwa sebuah wabah itu sudah terlanjur menyebar, kita tinggal mengidentifikasi siapa saja yang perlu di penanganan khusus. Agar tidak panik begitu, Pak Tri, apa yang harus kita, mentalitas kita harus kita persiapkan kalau angka ini terus membesar? Jadi paling tidak kita sudah wabah. Jadi kalau udah wabah, itu tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat begitu. Tapi masyarakat jangan panik bahwa penyakit ini severity-nya atau keparahannya tidak begitu parah di daerah tropis. Begitu juga case fatality-nya akan lebih rendah dibanding di negara musim dingin. Ya, jadi masyarakat juga harus ikut membantu pemerintah, yaitu kalau sakit flu, dia harus mengisolasi diri sendiri begitu, dengan memakai masker sendiri begitu, kemudian melakukan pelindungan baik terhadap keluarganya maupun tetangganya atau masyarakat lainnya. Jadi kesadaran dari mereka yang sakit ini sangat menentukan. Harus dihimbau oleh masyarakat, oleh pemerintah. Untuk itu bagi yang flu dia mengisolasi diri sendiri. Kemudian bagi yang sehat itu paling tidak
menggunakan masker kalau itu di kerumunan, apalagi di transportasi publik yang tidak memungkinkan mengambil jarak begitu. Kalau bagi masyarakat yang bisa mengambil jarak tidak bersalaman begitu. Kemudian kalau khususnya bagi berkomunikasi dengan orang lain yang sakit begitu. Kalau nggak sakit sih aman begitu. Jadi dan batasi. Nah ini nih, batasi kerumunan-kerumunan. Artinya kalau ada event-event nasional maupun internasional, ya sebaiknya ditunda. Kalau nggak bisa dengan screening begitu, artinya pesertanya di screening dengan termometer begitu. Kalau dia sakit, kemudian dia harus dibebaskan dari peserta. Tapi kira-kira gitu. Memang butuh dari masyarakat juga, jangan sampai dalam kondisi sakit ada acara perhelatan pernikahan, saya nggak enak kalau nggak datang, sudahlah. Ini kondisinya memang kondisi khusus. Kalau sakit, maka hindarilah kerumunan. Dan itu akan sangat-sangat membantu ternyata. Ya, kalau sakit nggak perlu datang begitu. Tidak boleh datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri, Pak Alvin, dan juga Pak Sigit. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi.